podcast Pikiran Rakyat. Bersama saya Mumtaz Syarifah selaku host pada podcast hari ini. Hari ini kita akan mengobrol mengenai ideologi Pancasila. Nah, di podcast ini kita nggak hanya membahas mengenai ideologi Pancasila, namun makna-makna apa aja sih yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Nah, sekarang saya kedatangan dua narasumber yang cukup spesial pada hari ini. Silakan kepada narasumber satu memperkenalkan dirinya. Halo. Perkenalkan, nama saya Octavia. Perkenalkan, nama saya Safira. Di sini kami bakal jadi narasumber yang akan menjawab pertanyaan dari host kita. Oke, nah Kak Okta dan Kak Fira gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana ya Mumtaz sendiri? Alhamdulillah aku baik banget sih. Oke, kita tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja ya kepada pertanyaannya. Pada pertanyaan pertama, mengapa sih Pancasila disebut sebagai ideologi negara? Dari Kak Okta dulu dipersilakan. Karena Pancasila sendiri ini kan dia merangkum prinsip-prinsip dasar yang dianggap sebagai yang bisa nyatuin Indonesia. Karena Indonesia kan beragam secara etis, agama dan budaya. Itu dasarnya. Oke. Untuk Kak Safira menjawab pertanyaan. Kalau dari saya sih kurang lebih sama ya seperti jawabannya Kak Okta. Tapi menurut saya Pancasila juga dianggap sebagai ideologi yang paling tepat tuh karena menganut prinsip kebebasan yang bertanggung jawab dan mengakui hak-hak individu tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Jadi Pancasila itu sendiri itu sebenarnya dia udah tepat banget ya. Karena yang Pancasila itu sendiri mengandung 5 asas ya. Salah satu ada 5 asas. Yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sama keadilan. Yang dimana itu mengandung nilai kemanusiaan, ketuhanan, persatuan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, apakah keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai instrumental, nilai-nilai dasar dan praktis? Bagaimana pendapat dari Kak Safira terlebih dahulu? Nah, kalau dari jawaban aku sih Pancasila memang mengandung nilai-nilai dasar instrumental yang praksis, namun penerapannya seringkali dipertanyakan apakah nilai dasar seperti keadilan sosial benar-benar refleksi dalam kebijakan pemerintah. Itu tuh berarti contohnya tuh kayak keadilan sosial dalam kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi kayak meskipun Pancasila ini menerapkan prinsip keadilan sosial yang yang menekan banget gitu kan, tapi implementasinya ini kan seringkali nggak konsisten. Iya, berarti itu tandanya menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam praktiknya ini seringkali belum terlaksana. Berarti ya kan? Terimplementasi dengan baik ya. Ya berarti belum terwujud lah ya. Nah, itu tuh pasti lagi-lagi sebabnya karena adanya korupsi, ya kan? Dan ketidakmerataan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oke, bener sih. Kan kalau nggak dari korupsi siapa lagi ya? Oke, pertanyaan ketiga nih. Apa sih yang membuat ideologi Pancasila tuh berbeda dari ideologi negara lainnya? Kan ada komunis, ada liberal ya. Kalau Indonesia ideologi Pancasila ini apa sih spesial? Kalau di kita nih kayaknya ideologi kita tuh lebih ke menggabungkan nilai-nilai dan prinsip yang universal ya. Sedangkan kalau di luar yang lain mungkin dia lebih ke norma-norma dan prinsip pelaksanaan prinsip sosial dan politik mereka. Kalau dari Kak Safira sendiri? Kurang lebih sama sih, singkatnya yang membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi luar tuh konsep pluralisme, keseimbangan nilai sama fleksibilitas ya sih. Fleksibilitasnya itu contohnya tadi seperti yang udah disebutin sama Kak Okta sendiri, kurang lebih begitu sih. Jadi Pancasila itu udah all in banget ya sebenarnya ideologi bangsa Indonesia berarti udah pas ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Kak Okta dan Kak Safira sendiri, menurut kalian apakah ideologi Pancasila sudah diterapkan baik di era sekarang
zaman now ini, ya kan? Karena apalagi sekarang tuh lagi panas-panasnya ya mengenai keputusan MK yang benar-benar ramai banget beritanya tuh, apalagi Kaisang mau naik lagi jadi wagub. Ya, apakah dari tindakan tersebut mencerminkan salah satu sila Pancasila? Dari Kak dulu silahkan untuk menjawab. Enggak, karena Pancasila ini kan demokrasi. Tapi kenyataannya di sini mana demokrasinya gitu kan? Mana demokrasinya? Jadi Berarti belum tidak mencerminkan ya, harusnya adil, malah demi ke oligarki ya, kepentingan keluarga sendiri aja diurusin. Ampun, miris sekali ya. Kita lanjut lagi ke pendapat Kak. Saya kira gimana nih? Kalau menurut saya sih pendapatnya sama. Belum sih, enggak ya, belum selesai. Betul. Berarti kayak emang Pancasila ini sekarang belum bisa direalisasikan kembali, namun memang sudah ada yang berhasil, ada pun yang enggak. Ya kan, berarti masih butuh evaluasi lagi untuk bisa ideologi Pancasila ini diterapkan dengan baik di bangsa negara kita ya. Oke. Untuk penutup mungkin kita bakal memberikan satu pertanyaan terakhir, yaitu kira-kira bisa nggak sih beri aku salah satu contoh mengenai salah satu sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dalam bentuk tindakan itu seperti apa? Silahkan dari Kak. kan ketuhanan yang Maha Esa mungkin lebih ke setiap sekolah mewajibkan adanya pembelajaran tentang agama sesuai dengan kepercayaan siswanya. Oke. Kalau dari Kak Siti? Kalau dari aku sih, menurut aku dengan tidak memaksa kehendak orang lain, bisa kayak memaksa agama ke orang lain gitu, kayak yo join yo login sini, nggak boleh ya. Bener ya. Terus kita juga harus saling menghargai ya, karena mereka dari berbagai macam suku dan anak-anak agama yang beda-beda ya. Cuman mungkin kalau misalnya dari pihak itu sebenarnya belum terrealisasikan juga dengan baik, karena masih ada sistem rasisme nih di bagian daerah terpencil yang sering kita temui ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Okta dan Kak Siti Safira yang sudah datang hadir pada podcast hari ini. Oke guys, segitu aja kita tutup podcast pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bisa diambil baiknya dan dibuang buruknya ya. Oke, saya Mona Sadharta selaku host podcast pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.